Pada video kali ini, aku bakal bahas latihan 14.13 yang aku ambil dari buku Praktik Akuntansi Keuangan Menengah yang disusun oleh Pak Biswan dan Pak Lutfi Marus. Oke, jadi di sini itu disediakan komposisi ekuitas PT Bahagia per 31 Desember 2017. Adalah sebagai berikut. Oke, ini adalah data ekuitasnya di akhir tahun 2017. Kemudian di sini ada transaksi terkait pada tahun 2018. Kemudian kita diminta untuk membuat semua jurnal transaksi di 2018 dan membuat equity section SOP per 31 Desember 2018, di akhir tahun 2018. Oke, kita buat dulu jurnalnya. Yang A, menerbitkan 1 juta saham preferen dan 1 juta saham biasa dengan total harga 3 miliar. Oke, berarti di sini itu adalah lump sum sales. Perusahaan mengeluarkan biaya underwriters, konsultan hukum, dan biaya langsung terkait penerbitan kedua saham tersebut senilai total 100 juta. Nah, di sini itu berarti direct cost. Harga pasar per saham preferen dan saham biasa diketahui masing-masing senilai 1.400 dan 1.100. Jadi kita harus alokasikan harga jualnya yang 3 miliar ini itu ke berapa sih ke saham preferen, berapa sih ke saham biasa. Nah, karena di sini itu nilai wajar dari saham preferen dan saham biasanya diketahui, maka kita pakainya adalah proportional method. Oke, jadi kita cari dulu fair value dari saham preferen dan fair value dari saham biasanya. Untuk preferennya dulu, ini kan 1 juta saham preferen ya. 1 juta dikalikan dengan harga pasar per saham preferen itu adalah 1.400 kali 1.400. Kemudian fair value untuk saham biasa itu 1 juta dikali dengan ini. Harga pasar saham biasanya adalah 1.100. Oke. Totalin. Sekarang kita cari alokasinya. Caranya, berarti untuk saham preferen 1 juta 1.400.000.000 juta dibagi dengan totalnya, yang ini 2,5 M, dikali dengan harga jualnya. Total harga 3 miliar. Oke. Dan untuk saham biasanya 1,1 M bagi 2,5 M dikali dengan sama 3 M. Oke, udah ketemu. Berarti jurnalnya cashnya sebesar berapa? Sebesar harga jualnya itu, yaitu 3 M. Kemudian share capital preference. Nah, sebesar berapa sih share capital preference-nya? Tadi kan 1 juta share preference ya. Dikalikan dengan parnya. Par dari saham preference itu. Nah, ini nih. 1.000. Berarti kali 1.000. Oke. Jadi share capital preference-nya itu baru 1 M. Tapi yang dialokasikan ke saham preference itu adalah 1.680.000.000. Berarti ada selisih kan? Lagi 680 juta. Nah, itu berarti masuk ke share premium preference. Dengan 1.680 minus 1. Ini. Kemudian kita catat yang ke share ordinary-nya. Sebesar berapa share capital ordinary? Nah, 1 juta saham biasa, berarti sama dengan 1 juta. Dikali dengan par dari saham biasa. Share capital ordinary ini, 500 par value. Kali 500.
Oke, 500 juta. Nah, yang dialokasikan itu adalah 1320, tapi baru di share capitalnya baru 500 juta. Sisanya share premium. Ordinary. Jadi 1320 minus 500 juta. Oke. Oke, di sini itu kan tadi ada biaya penerbitan 100 juta. Biaya penerbitan kedua saham nih, 100 juta. Nah, kita juga harus alokasikan nih. Karena di sini itu direct cost, berarti itu akan mengurangi share premiumnya. Berarti share premium preference, share premium ordinary. On cash. Sebesar berapa? Cashnya 1 juta. Nah, berapa sih yang dialokasikan ke share premium preference dan berapa ke share premium ordinary? Caranya kita pakai perbandingan yang ini. Alokasi dari fair value-nya tadi. Itu untuk share premium preference-nya 1,4 M dibagi 2,5 M bagi totalnya kali dengan 100 juta. Kemudian untuk share premium ordinary-nya 1,1 M bagi 2,5 M kali 100 juta. Oke, lanjut ke soal yang B. Yang B ini menerbitkan 1 juta saham biasa untuk mendapatkan gedung yang mempunyai appraised value sebesar 1,5 M. Harga pasar saham biasa PT Bahagia saat itu adalah 1.200 per saham. Nah, ini kan penerbitan saham untuk memperoleh aset non-kas. Nah, kita itu harus mencatatnya gedungnya itu sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang kita terima. Nah, jadi diasumsikan bahwa appraised value-nya ini dapat diukur secara andal. Berarti ini tuh adalah 1,5 M ini adalah nilai wajar dari gedungnya. Di building share capital ordinary. Buildingnya sebesar 1,5 M. Share capital ordinary-nya kan menerbitkan 1 juta saham biasa ya, 1 juta dikali dengan parnya 500. Oke, berarti sisanya masuk ke share premium. Lanjut yang C. Yang C itu membeli kembali 200.000 saham biasa pada harga 1.100 per saham. Oke, kita pakainya yang cost method. Berarti treasury share pada cash sebesar kan 200.000 yang dibeli, 200.000 dikali dengan harga per sahamnya adalah 1.100. Oke, yang D. Membeli kembali 100.000 saham biasa pada harga 1.200 per saham. Sama jurnalnya kayak yang C. Pada cash 100.000 kali harga per lembar itu 1.200. Lihat ke yang E. Menjual 250.000 saham treasury pada harga 1.300 per saham untuk cost treasury menggunakan FIFO. Oke, FIFO ya ini. Di cash pada treasury shares. Ini dulu. Nah, cashnya berapa sih yang didapetin? Cashnya itu berarti 250.000 kita jual dengan harga 1.300.
Jadi 250 dikali 1.300. Oke. Kemudian treasury shares-nya nih. Ini kan berdasarkan cost yang kita beli tadi ya di awal. Nah, itu pakainya FIFO. Oke, jadi di komposisi ekuitas di 31 Desember 2017 itu ada treasury shares sebanyak 200.000 lembar. Harganya cost-nya itu adalah 200 juta. Nah, berarti kan di sini kita pakainya yang FIFO ya. Berarti ini dulu yang kita keluarin. Ini dulu yang kita jual yang 200 juta. Nah, yang 200 juta ini kan baru 200.000 lembar. Sedangkan kita itu menjualnya adalah 250.000 lembar saham treasury. Nah, berarti kita ambil 50.000-nya itu dari yang ini. Dari yang transaksi C. Nah, yang C ini 1.100 per saham. Ditambah sama 50.000 dikali 1.100. Sisanya, masih ada sisa nih, berarti share premium treasury. Oke, lanjut yang F. Melakukan split saham biasa. 2-for-1. Tuparnya ini jumlah lembar. Nah, bedain ya dari outstandingnya dulu. Share ordinary. Nah, ini saham biasa kan yang di split, berarti share ordinary dari yang outstanding. Kemudian treasury-nya juga. Treasury-nya itu akan ada dua ya, dari transaksi C sama D. Aku bedain aja. Oke, nilai parnya dulu nih. Untuk share ordinary-nya itu, share capital ordinary ya. Ini kan pertama, sebelum ada split-nya itu kan Rp500 ya per parnya untuk satu lembarnya. Berarti setelah ada split 500 lagi 2. Oke. Kemudian untuk treasury yang transaksi C. Yang transaksi C ini yaitu kan 1.100 nih harganya, cost-nya sebelum split. Jadi setelah split 1.100 dibagi 2 karena 2-for-1 kan splitnya. Kemudian yang transaksi D yaitu sebelum split adalah 1.200 per saham. Berarti 1.200 sekarang 1.200 dibagi 2. Lanjut ke jumlah lembarnya. Untuk yang share ordinary yang outstanding dulu. Di awal kan ada nih. Nah tuh, nih share capital ordinary 2.500.000 share issued. Nah, yang issued-nya kan 2.500.000 di awal. Tapi di sini tuh ada treasury 200.000. Berarti yang outstanding di awal itu sebesar berapa? 2.500.000 dikurangin dengan 200.000. Berarti outstanding di awal adalah 2.300.000. Oke, kemudian kita cari lagi nih. Di transaksi A kita menerbitkan 1 juta saham preferred dan 1 juta saham biasa. Berarti ada outstanding lagi 1 juta saham biasa. Kemudian di transaksi B menerbitkan lagi 1 juta saham biasa. Ditambah lagi outstandingnya 1 juta. Kemudian di transaksi C membeli kembali. Nah, outstandingnya berkurang sebesar 200.000. Transaksi D membeli kembali 100.000 saham biasa. Oke, berarti outstandingnya berkurang 100.000. Lanjut yang E ini ada menjual 250.000 saham treasury.
Oke, karena menjual yang treasury-nya dijual lagi, berarti outstanding-nya nambah 150.000. Oke, seperti ini. Nah, jumlah outstanding-nya kan ini nih, 4.250.000 sebelum di split ya. Jadi kalau udah di split, karena 2 for 1 berarti kali 2. Oke, kemudian treasury-nya dari transaksi yang C. Transaksi yang C ini tuh kan membeli kembali 200.000, berarti ada 200.000 treasury. Tapi ingat, di transaksi E ini udah kita jual 50.000-nya. Berarti sisa 150.000 dong. Sisa 150.000. Berarti setelah di split kita kalikan dengan 2. Kemudian yang dari transaksi D itu kan membeli 200.000. Salah. Yang D membeli 100.000. Berarti setelah di split 100.000 kali 2. Karena kan yang 100.000 ini belum ada dijual lagi gitu. Jadi masih tetap 100.000. Oke, sudah. Ini jurnalnya no entry ya kalau misalnya ini. Kalau misalnya ada share split. Jadi yang barusan kita cari ini, yang ini itu adalah perhitungan berapa sih, biar kita tahu berapa sih yang outstanding dan berapa sih parnya setelah adanya split sahamnya.